Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai apa yang harus dilakukan supaya tidak salah pilih jurusan. Ketika Anda sebagai siswa ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Nah, ini adalah penggalan dari video keempat. Ya, dari 3 video sebelumnya, video pertama itu menjelaskan alasan-alasan, pemikiran-pemikiran, dan akibat-akibat yang terkait dengan salah pilih jurusan. Lalu video kedua menjelaskan mengenai 3 hal yang harus kita periksa dari niat kita untuk lanjut studi. Ya, mengapa kita harus lanjut studi, untuk apa kita lanjut studi, apakah memang kita harus lanjut studi ke perguruan tinggi. Lalu video kedua dibahas mengenai 3 alasan yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari ketika Anda memutuskan untuk lanjut dan memilih jurusan tertentu. 3 alasan itu silahkan nanti dipelajari di video yang ketiga itu. Ya, dalam deskripsi saya jelaskan linknya. Nah, ini video terakhir ini saya mencoba menjelaskan mengenai 3 hal yang harus kita periksa sebagai kriteria untuk memutuskan bahwa jurusan tertentu yang kita pilih sudah betul-betul oke. Ya, ada 3 hal yang harus kita perhatikan, dan kalau 3 hal itu sudah oke, itu berarti insya Allah jurusan yang akan kita masuki dan pilih itu sudah oke. Jadi kalau ada 3 jurusan yang kita mau pilih sebagai opsi-opsi, pastikan 3 hal ini juga ya, atau 2 saja jurusan, pastikan 3 hal ini harus Anda perhatikan. Ya, yaitu apakah Anda suka jurusan itu, apakah Anda cocok, dan apakah Anda memiliki kemampuan yang diperlukan. Nah, 3 hal ini dijelaskan di video berikut ini. Oke, silakan. Pastikan 3 hal. Pertama, suka tidak. Ya, jadi kesukaan kita. Ya, berminat tidak. Itu minat, persoalan minat ya, lalu kemudian nanti persoalan kecocokan. Ya, dan persoalan kemampuan. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan bahwa prodi itu memang tepat dipilih. Ya. Nah, suka dulu, kita harus memeriksa. Jangan-jangan kita tidak suka. Jangan-jangan, ya, pokoknya kalau Anda ingin memilih sesuatu apapun, pastikan Anda suka. Jangan beli baju yang Anda tidak suka. Ya. Makanya tidak boleh ikut-ikutan. Teman saya beli baju begini, saya ikut juga, ternyata kita tidak suka. Nah, enggak, akan tersiksa memakainya. Ya. Sama itu, jurusan yang kita pilih harus kita suka, karena kita ada di sana 4 tahun. Prinsipnya adalah kita akan lebih bergairah berada dalam suatu lingkungan yang kita sukai. Dan kita, kecenderungan pribadi kita itu selalu menghindari hal-hal yang kita tidak sukai. Ya, karena itu pastikan Anda suka. Apa yang kita perlu periksa, ada 3 hal. Suka kampusnya, ya, itu harus Anda merasa bangga. Ya, dan itu kadang-kadang terbangun, mungkin juga dari informasi tempat, tapi kita harus masuk di yang kita sukai. Jangan nanti di sana merasa minder, tidak bangga. Nah, saya cuma kuliah di sini. Nah, itu namanya tidak ada kebanggaan. Jangan hindari kampus seperti hindari jurusannya. Anda harus memastikan bahwa Anda enjoy dengan jurusan yang Anda pilih. Ya, kenapa? Karena Anda akan 4 tahun ada di sana. Anda tidak akan nyaman. Anda akan nanti rendah diri untuk mengenalkan diri Anda. Orang itu, saya mahasiswa. Anda kuliah di mana? Saya kuliah di sini. Tidak ada persoalan-persoalan gengsi-gengsi. Pokoknya saya kuliah di sini dan bangga mengatakan. Ya. Atau bidang ilmunya. Karena setiap program studi itu mengkaji bidang-bidang khusus. Ya.
bidang hukum, bidang pertanian, bidang medis, bidang pendidikan, dan seni, itu adalah bidang-bidang. Ya. Dan masukilah satu jurusan yang memang bidang ilmunya Anda suka. Kalau Anda suka musik, jangan masuk di kedokteran, jangan masuk di pendidikan. Masuk saja di musik. Dan jangan masuk di pendidikan, keguruan, kalau Anda tidak suka jadi guru. Maka Anda masuk ke sini, padahal Anda tidak suka. Itu namanya milih sesuatu yang tidak menyenangkan. Pasti tersiksa dan pasti tidak akan melakukan perilaku kegiatan belajar yang maksimum, karena orang akan melakukan pekerjaan yang maksimal itu kalau dia menyukainya, menyenangkan. Jadi, atau suka arah karirnya. Wah, ini kalau saya masuk ke sini bisa jadi saya suka. Saya suka itu. Ya, kita harus perhatikan. Nah, tentu saja kita harus paham dulu arah karir itu seperti apa sih. Jangan hanya uangnya dipikirkan, karena yang namanya pekerja itu bukan hanya memberi kita manfaat dari sisi banyak uangnya, tapi juga kehidupan sosialnya, gengsinya di masyarakat, penerimaan orang, kemanfaatannya. Itu semua adalah bidang-bidang yang harus kita periksa. Kita suka tidak. Kita suka tidak bekerja di ruangan. Kita suka bekerja di area publik, di tempat banyak orang. Kita suka tidak bekerja di ruang tertutup. Itu kesukaan, preferensi. Ya, dan semua jurusan itu juga ada kaitannya dengan di sana. Karena itu pastikan Anda suka bidang kerja di mana alumni dari jurusan itu nanti akan bekerja. Ya. Nah, kalau sudah oke ini berarti satu hal kita sudah oke. Tapi kalau tidak oke dari satu hal ini, Anda sudah harus hati-hati. Ya, cari yang lebih disukai. Tapi suka saja tidak cukup, ya. Kita harus melihat dulu kecocokan. Ya, suka dan cocok, ada yang disuka tapi tidak cocok, ya. Suka karirnya ternyata bidang kerjanya walaupun agak mirip-mirip, ya, tapi kita lihat, ya, minat pribadi cocok tidak itu dengan pribadi kita. Ya, ada namanya preferensi kerja, ya. Dalam teori perkembangan karir ada namanya preferensi kerja. Nah, preferensi kerja itu adalah kecenderungan menyukai satu pekerjaan. Misalnya begini, ada orang yang suka bekerja dalam bidang tulis menulis. Ya. Ada yang pada bongkar-bongkar, ada pada elektronika, itu namanya preferensi. Ada orang suka pekerjaan-pekerjaan yang berhadapan dengan orang. Nah, kita ada di mana? Kita itu tipenya seperti apa? Tipe kerja yang kita suka seperti apa, dan apakah jurusannya itu juga sesuai? Nah, itu dulu yang pertama, ya. Yang kedua, apakah sesuai harapan keluarga? Mungkin juga diri kita, ya. Ya, karena nanti akan jadi masalah juga nggak sesuai. Tapi ini harapan keluarga itu hanya pertimbangan saja, tidak harus dipenuhi. Ya, tapi tetap saja kita misalnya kita sudah suka jurusan tertentu keluarga kita, maka menjadi kewajiban kita untuk menunjukkan kepada keluarga bahwa kita memilih jurusan yang memang tepat, sehingga nanti ya keluarga kan bukan harapannya terkait dengan jurusannya, tapi terkait dengan menjadi apa nanti. Itu harapan keluarga, bukan pada harapan keluarga itu menjadi dokter, bukan, ya. Karena itu teknis sekali kalau harapannya, tapi ingin ini anaknya menjadi seperti apa nanti, itu harapan. Nah, apakah misalnya jurusan yang kita pilih itu nanti akan membantu kita untuk mewujudkan itu atau tidak? Kalaupun tidak, itu sebetulnya pertimbangan sekunder saja, tapi tetap ada gunanya, ya. Sesuai latar pendidikan kita juga. Nah, itu yang penting, lebih penting dari harapan keluarga, ya. Ya, Anda dari SMK, kemudian Anda jurusan tertentu di SMK. Ya, pilihlah yang agak terarah supaya nanti akan mudah beradaptasi dengan tugas belajar di sana. Ya, kalau SMA umumnya oke, ya. Tapi kan di SMA juga ada jurusan
IPA ya, ada sosial, ada bahasa. Ini juga harus dipastikan. Walaupun memang ada orang yang memiliki bakat yang mudah beradaptasi, tapi pastikan itu. Kalau misalnya kalaupun kita ada di IPA, tidak harus masuk. Kita misalnya minat sosial kita ternyata lebih tinggi ke sosial, tidak apa-apa kita menuju ke sana karena itu minat pribadinya oke. Tapi kalau latar pendidikan tidak oke, itu artinya kita harus bersedia belajar lebih giat dibanding mereka yang seperti kita. Anda misalnya dari SMK jurusan A, lalu di perguruan tinggi masuk ke jurusan B yang agak jauh. Ya Anda harus memulai belajar pondasi-pondasi dari bidang B itu karena pendidikan yang di SLT Anda itu tidak mendukung. Ya, makanya juga harusnya sih di SLT itu kita sudah memilih jurusan yang betul-betul kita minati. Ya. Nah terakhir, nah ini kemampuan diperiksa. Ya. Ada 3 hal juga ya yang harus kita lihat. Nah kapasitas belajar kita. Ya ini sebetulnya dari awal juga harus kita lihat. Perguruan tinggi itu 4 tahun. Apakah kita mampu belajar selama 4 tahun dulu? Kalau di SMA kita itu susah banget menguasai pelajaran walaupun kita setengah mati belajar, itu indikasi barangkali tidak usah lah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan beberapa jurusan tertentu yang kadang-kadang menunjukkan bidang-bidang khusus, misalnya masuk di fisika. Bagaimana kapasitas belajar di bidang fisika? Masuk ke kedokteran. Bagaimana kapasitas belajar Anda untuk melakukan tugas belajar di bidang itu? Jadi jangan hanya lihat gengsinya, tapi lihat juga syarat-syarat kapasiti belajar yang diperlukan untuk masuk ke sana. Mampu tidak kalau diberi tugas seperti ini? Dan kita juga bisa memeriksa, biasanya perguruan tinggi makin tinggi grade-nya ya, itu makin tinggi tuntutan belajarnya. Ya. Nah, tuntutan belajar itu ada yang longgar, ada yang tinggi kan. Beberapa perguruan tinggi yang baik misalnya katakanlah kalau di Indonesia kita misalnya ada UI, ada ITB, ada Gajah Mada. Ya. Kalau di timur ada Unhas misalnya, ada UNM. Ya itu ada standar-standar belajar. Bisakah kita belajar di sana? Itu secara umum. Lalu kemudian pada jurusan tertentu ada standar belajar. Siap tidak? Ya, kalau siap berarti oke. Lalu berikut, daya adaptasi kita. Ini kaitannya dengan lokasi. Ya. Ternyata jurusan yang saya minati, cocok untuk saya ada di Jawa. Sementara saya ada di Sulawesi. Itu artinya saya nanti akan pindah ke Jawa. Nah, seberapa mampu kita beradaptasi dengan lingkungan baru jauh dari keluarga. Bahkan jangan ke Jawa, misalnya di Sulawesi Selatan saja, atau di provinsi yang sama dari satu kecamatan, lalu kemudian masuk ke kota. Bagaimana Anda beradaptasi dengan kehidupan mandiri? Periksa itu. Ya, periksa itu. Jadi ada orang yang kapasitas belajarnya oke, tapi tidak mampu beradaptasi, apalagi kalau melanjut luar negeri. Itu Anda harus membayangkan itu. Seperti apa kehidupan yang harus Anda lakukan lalui di situ. Bagaimana belajar tanpa orang tua di sekitar kita, bagaimana beradaptasi dengan satu lingkungan supaya saya tetap sukses. Ya. Kemudian daya dukung ekonomi tentu saja penting karena studi itu mahal. Apakah harus kaya? Tidak. Daya dukung ekonomi itu harus kita perhatikan. Misalnya begini, ternyata keluarga saya, tentu saja Anda akan beruntung kalau daya dukung ekonomi keluarga Anda oke ya. Tapi tanpa daya dukung itu juga Anda bisa mengembangkan daya dukung. Ya. Misalnya melalui beasiswa itu daya dukung. Tapi untuk mendapatkan beasiswa ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Atau karena keluarga saya itu memiliki kapasitas ekonomi yang terbatas dan saya tetap mau kuliah di suatu kampus yang membutuhkan banyak dana, maka apa yang harus saya lakukan untuk menguatkan daya dukung ekonomi? Ya, selain beasiswa apalagi? Cari uang sendiri bisa. Saya dulu waktu kuliah ya, di S1,
eh, ya orang tua bukan tidak mampu sama sekali, tapi terbatas kemampuannya untuk membiayai banyak banyak biaya-biaya. Ya, kebetulan kakak menjual dulu, saya ikut-ikutan menjual di pasar, lalu kemudian menjual mandiri. Ya, itu cara saya membiayai diri. Selain berusaha belajar baik supaya dapat beasiswa, sehingga ada daya dukung ekonomi untuk menyelesaikan banyak. Jangan sebaliknya, sudah terbatas anggaran keluarga dihabiskan pula untuk hal yang tidak ada kaitannya dengan pembiayaan studi. Merokok, banyak belanja hal-hal yang tidak penting. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini yang berbahaya. Sudah keluarganya pontang-panting bekerja di kampus, membiayai anaknya dengan harapan anaknya sukses, tapi anaknya tidak mampu mengelola ekonomi, bahkan tidak bisa berhemat sekali, tidak bisa mencari sendiri uang, lalu tidak bisa berhemat pula. Ya, inilah orang-orang yang calon-calon DO, calon-calon orang tidak sukses. Ya, ya. Nah, ini kalau kita mau lihat jembatan kesuksesan itu seperti ini ya. Jadi sukses itu tentukan oleh apa? Keputusan kita. Jadi memilih jurusan itu keputusan. Jadi gagal atau tidak Anda studi itu tergantung ketepatan keputusan Anda. Ya. 3x3 itu adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Tapi bagaimana membuat keputusan yang tepat? Pertimbangannya harus matang. Tidak bisa kita memilih jurusan seadanya saja, ikut-ikutan saja, sekenanya saja, apalagi tanpa pertimbangan sama sekali. Maka peluang keputusan kita salah, dan kesalahan membuat keputusan itu memiliki peluang besar juga untuk gagal. Nah, bagaimana supaya pertimbangan kita jadi matang? Kita perlu banyak input informasi. Gali informasinya supaya tahu diri Anda sebetulnya bakatnya apa sih, kemampuan saya apa sih, itu digali. Ya, nanti dalam video berikut saya akan menjelaskan sedikit bagaimana sih mengenal kemampuan kita sendiri ya. Harus digali. Ya. Kemudian jurusan-jurusan itu harus digali. Jangan pilih saja. Jurusan Indonesia itu ada apa saja sih? Perguruan tinggi kok ada perguruan tinggi universitas, ada institut, apa sih bedanya? Sekolah kedinasan apa sih bedanya? Lalu ada fakultas A, B, C, apa bedanya semua itu? Lalu di dalamnya ada jurusan-jurusan, program studi apa sih itu, dan apa yang ada di sana itu digali. Dari mana? Dari teman, dari website, dari guru BK di sekolah. Itu semua harus membantu kita menggali informasi-informasi supaya nanti pertimbangan kita jadi matang. Nah, kalau pertimbangan kita jadi matang, maka keputusan yang kita ambil itu insya Allah akan tepat. Dan kalau keputusan kita tepat dalam memilih jurusan, insya Allah jurusan yang akan kita pilih itu akan mengantar kita kepada kehidupan yang sukses seperti diharapkan. Nah, itu yang saya kira ya, teman-teman, siswa-siswa yang lagi galau pilih jurusan, ya Anda boleh mempertimbangkan faktor 3x3 tadi. Ya, kalau Anda mengalami kesulitan, silakan berdiskusi, berkonsultasi dengan guru pembimbingnya di sekolah, minta arahan berkaitan dengan faktor 3x3 tadi. Ya, tidak usah malu-malu. Anda selesai itu jangan dihabiskan untuk hura-hura ya. Anda terima ijazah dan dinyatakan lulus, itu alhamdulillah, syukuri. Tapi tidak usah habiskan waktu untuk berhura-hura. Bolehlah kita pada hari pengumuman kita meluapkan dengan berbagai cara, tapi bukan itu yang utama. Karena apa setelah itu penting. Ya, apa yang Anda lakukan setelah tamat itu adalah hal yang sangat menentukan apakah ada gunanya Anda sekolah selama ini dan apakah ada manfaatnya untuk melakukan tindak lanjut lagi untuk masuk perguruan tinggi. Itu semua keputusan Anda, bukan orang lain menentukan. Anda salah pilih jurusan, bukan orang lain penyebabnya. Kita yang salah membuat keputusan. Mengapa kita salah membuat keputusan?
kita kurang pertimbangan. Mengapa kurang pertimbangan? Kita kurang informasi, menggali informasi. Maka lakukan informasi supaya kita menjadi individu yang disebut well informed. Ya. Orang yang memiliki informasi yang banyak, memadai, tepat, valid, berkaitan dengan sesuatu sehingga bisa membuat keputusan yang paling tepat. Oke, saya kira seperti ini. Silahkan diulang lagi bagian-bagiannya dan memberi komentar terhadap apa yang saya sampaikan. Teman-teman guru pembimbing boleh menggunakan bahan ini nanti untuk di-share ke siswa-siswanya, jadi bahan diskusi sebagai alat materi layanan-layanan klasikal untuk bimbingan karir, khususnya bimbingan studi lanjut ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.